Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai eigen sama vektor eigen. Ya, mungkin sebelumnya sudah ada yang tahu ya nilai eigen sama vektor eigen itu apa. Nah, nanti di sini kita akan membahasnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke nilai eigen sama vektor eigen, ada tidak pertanyaan pada saat kuliah minggu lalu? Adakah yang mau ditanyakan sebelum kita masuk? Oke, kalau belum ada, ini kita lanjut ya. Nah, definisinya, jika kita punya A matriks N kali N, ini berarti itu ya, wujud sangkal ya. Maka vektor tak 0x, ya, yang mana ini berada di dalam Ln, ya, ruang berdimensi N, dinamakan dengan vektor eigen dari matriks A. Nah, jika AX adalah kelipatan skalar dari X, maka AX ini akan sama dengan lambda X. Ya. Nah, untuk lambdanya ini adalah sembarang skalar. Ya. Nanti bisa 0, bisa 1, dan seterusnya ya. Yang penting bilangan skalar ya. Bisa bilangan bulat, bisa pecahan. Nah, skala lambda ini disebut sebagai nilai eigen dari matriks A. Nah, dan X ya. Nah, ini adalah vektor eigen ya yang bersesuaian dengan nilai lambdanya. Ya. Nanti sama perkuliahan ini kita akan mencari lambda sama X-nya itu apa. Sebagai contoh ya, kita punya X 1 sama 2. Ini adalah katanya vektor eigen ya. Ya, dari matriks A yang ukurannya 2 kali 2. Nah, terus vektor X ini bersesuaian dengan katanya lambda X sama dengan 3. Ya, karena apa? Kalau kita kalikan A dikali X, ya, ini matriks A, ini vektor X-nya, kalau dikalikan hasilnya ini ya, 3, 6. Yang mana ini sama dengan kelipatan 3 dikali X-nya. Ya. Nah, sehingga lambdanya 3 ini ya, dengan vektornya ini ya, vektor X ini memenuhi ya, memenuhi AX sama dengan lambda X. Ya. Nah, mungkin selain angka 3 mungkin ada ya, mungkin bisa kita cari gitu ya. Nanti lambda selain angka 3 mungkin bisa ada gitu ya, atau mungkin hanya 3 saja gitu. Nanti bisa kita cari ya nilai eigennya berapa. Nah, yang utamanya itu kan apa? Ini ya, AX itu sama dengan lambda X ya. Kalau misalnya AX tidak sama dengan lambda X, maka kemungkinan nilai eigennya yang bukan, yang berbeda, atau vektor eigennya yang berbeda. Yang pertama ini ya, untuk mencari nilai eigen dari A, ya, hanya tetap ya, ini harus ukurannya N kali N ya. Tidak bisa ukurannya M kali N atau 4 kali 3, 5 kali 3, 3 kali 5, itu tidak bisa dicari nilai eigennya. Nilai eigen itu harus wujud sangkal ya. Nah, untuk mencari nilai eigen, yang pertama ini ya, tadi kan kita punya AX sama dengan lambda X. Ya. AX sama dengan lambda X, ini sama aja seperti ini ya. AX sama dengan lambda I dikalikan X. I di sini adalah identitas ya. Ini sama saja hasilnya ya. Nah, setelah itu baru kita bisa yang lambda IX ini kita pindahkan ke luas sebelahnya. Jadi seperti ini. A dikurangi lambda I X sama dengan 0. Ya. Atau bisa juga bentuknya seperti ini. Lambda I min A X sama dengan 0. Ya. Bisa boleh penulisannya seperti ini, atau penulisan seperti ini juga dibolehkan. Ya. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai lambda ini berarti ini ya,
A min lambda I X sama dengan 0 ini kita determinankan ya. Jadi dapatnya determinannya hanya ini saja ya. A min lambda I. Ya, berarti ini dapat determinan A min lambda I sama dengan 0. Atau kita bisa tulis determinan lambda min A ini sama dengan 0 ya. Ini juga diperbolehkan ya. Bebas ya mau pakai A min lambda I atau lambda I min A ini sama saja ya. Yang mana ini ya? Determinan A min lambda I atau determinan I min lambda A ini disebut sebagai persamaan karakteristik dari matriks A ya. Nanti persamaan karakteristik itu biasanya bentuknya polinomial, misalnya lambda kuadrat ya. Lambda kuadrat A1 lambda kuadrat ditambah A2 lambda pangkat N-1 ditambah bla 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 ditambah AN tambah 1 lambda ditambah A pangkat N sama dengan 0 ya. Ini adalah bentuk polinomialnya ya. Yang mana bentuk polinomial ini kita biasa sebut sebagai persamaan karakteristiknya ya. Ini derajatnya paling tinggi N. N di sini ya. Ini mengacu pada ukurannya ya. Kalau ukurannya 2x2, nanti persamaan karakteristiknya ya pangkatnya paling besar 2. Kalau ukurannya 3x3, nanti lambdanya itu paling besar pangkatnya 3 ya. Pangkat N-nya di sini ya mengikuti ukurannya ya. Yang mana determinan A min lambda I adalah polinomial dalam lambda yang dinamakan sebagai polinomial karakteristik dari A. Nah, ini adalah cara untuk nanti kan ini dapat bentuk polinomial ya, dapat bentuk polinomialnya. Setelah itu baru kita faktorisasi ya, nanti dapat lambdanya berapa. Ya, nanti dapat lambdanya berapa nilainya. Sebagai contoh ya, kita punya matriks A ya, yang masih mudah-mudah dulu saja. Ukurannya 3x3. Ya. 3x3 sih. 2x2 ya. Ukurannya 2x2, kita akan mencari nilai eigennya yang sesuai sama matriks A-nya. Yang pertama ya. Ini kita buat sini ya lambda I min A ya. Lambda I min A seharusnya ini kurang ya. Lambda I min AX gitu seharusnya. Ini sama dengan 0. Ya, nanti didapat lambda I min A-nya ya. Lambda dikalikan identitas dikurangi A, hasilnya seperti ini ya. Lambda min 3, min 2, 1 sama lambda. Bentuk ini ya, hasil ini kita cari determinannya ya. Karena ukurannya 2x2, pakai rumus ini saja. AD min BC ya. AD min BC nanti didapat bentuknya seperti ini ya. Determinan lambda I min A sama dengan lambda min 3 dikalikan lambda dikurangi negatif 2. Nanti hasilnya seperti ini ya. Lambda kuadrat min 3 lambda tambah 2 ya. Yang mana persamaan karakteristiknya ya dari A adalah ini ya. Ini adalah persamaan karakteristik. Lambda kuadrat min 3 lambda ditambah 2 sama dengan 0. Setelah itu baru kita faktorisasi ya. Jadi dapat faktorisasinya seperti ini. Lambda min 2 dan lambda min 1 sama dengan 0 ya. Dari sini ya didapat bahwa lambdanya 2 atau lambdanya 1. Yang mana lambda 2 sama lambda 1 ini disebut sebagai nilai eigen dari matriks A. Ini adalah cara untuk mencari nilai eigen yang ukurannya 2x2. Oke, nanti untuk ukurannya 3x3 nanti bebas ya, kan kalau 3x3. Ini kan karena mencari determinan ya. Nanti
Bisa pakai salus. Nah, bisa pakai ekspansi. Ekspansi kofaktor. Atau bisa pakai reduksi baris ya. Reduksi baris pakai OBE. Nah, ini untuk yang 3x3. Nanti untuk yang 4x4 berarti cuma hanya ada ekspansi sama reduksi baris yang bisa kita gunakan dan seterusnya. Nah, itu adalah langkah-langkah ya untuk mencari nilai eigennya ya. Nah, kemudian setelah kita dapat nilai eigen, kita akan mencari vektor eigennya ya. Yang mana vektor-vektor dari A yang bersesuaian dengan suatu nilai eigen lambda adalah vektor-vektor tak nol X yang memenuhi AX sama dengan lambda X. Ya, di sini ingat ya, X-nya ini bukan vektor 0. Ya. Nah, dengan kata lain, vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda adalah vektor-vektor yang tak nol di dalam ruang penyelesaian dari lambda I min X sama dengan 0, atau bisa kita ini sama aja, A min lambda I X ini sama dengan 0 ya. Ingat ya, di sini karena ada ruang penyelesaian. Nah, maka kita akan mencari nilai X-nya ya. Nilai X-nya itu apa? Nah, vektor X-nya itu apa? Yang mana nanti vektor X ini sebagai vektor eigen. Ya. Ini langkahnya ya. Langkah menentukan tadi nilai eigen sama vektor eigen. Nah, yang pertama tentukan polinomial karakteristik determinan A min lambda I ya, atau determinan I min lambda A dari matriks A. Terus kemudian tentukan nilai eigen dari matriks A ya, dengan cara mencari dengan seperti ini ya, determinan A min lambda I sama dengan 0. Nah, kemudian untuk setiap nilai eigennya tentukan ruang kosong X ya dari matriks ini. A min lambda I X sama dengan 0. Vektor X ini tak 0 ya, disebut sebagai vektor eigen dari matriks A. Nah, kemudian setelah kita dapat X ya, tentukan basis untuk ruang eigen tersebut ya. Yang mana basis ini ya berdasarkan vektor eigennya. Nanti tinggal kita buktikan apakah vektor eigen yang kita punya itu bebas linear sama melentang. Nah, sebagai contoh ya, ya ada 3x3. Sebagai contoh ya, ini kita punya matriks A ya, yang tadi kita bahas sebelumnya. Dan tadi kan kita dapat ya vektor eigennya itu nilai eigennya lambdanya 1 sama lambdanya 2. Di awal sudah kita cari ya. Nah, selanjutnya untuk lambdanya sama dengan 1, lambda ini kita substitusi ke sini ya. Lambda I min A X sama dengan 0, atau ini bisa kita ganti seperti ini ya, kita tulis ya. Min 2, 1, 1, X1, X2, 0, dan 0. Nah, bentuk AX ini ya sama dengan, ini sama aja kayak AX sama dengan 0 kan ya. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, X sama dengan 0, ya beda bintang gitu. Nah, kan AX sama dengan 0 ya, berarti ini homogen ya, SPL yang homogen. Nah, dari SPL homogen ini kita buat SPL-nya ya. Berarti jadinya min 2x1, min 2x2 sama dengan 0, dan x1 tambah x2 sama dengan 0 ya. Dari sini kita boleh ya. Ini mau pakai OBE boleh, atau mau langsung dieliminasi juga boleh ya, sama saja. Sini atau pakai substitusi juga boleh ya. Nah, dari sini OBE-nya pakai ini substitusi ya. Nah, kemudian karena X1 tambah X2 sama dengan 0, di sini kita dapat X1-nya sama dengan min X2. Nah, dan kita misalkan X2-nya ini sama dengan T ya. Kalau X2-nya T, maka dapat X1-nya negatif
T ya. Yang mana T di sini adalah parameter. Ya. Kemudian setelah kita punya X1 sama X2, nah X1, X2 ini kita susun ke dalam satu vektor ya. Seperti ini ya, X1, X2 ini sama dengan min T, T ya. Atau karena memuat parameter T, T-nya bisa kita keluarkan ya. Nah, T-nya adalah ini, T dikalikan min 1 sama 1 ya. Ini adalah vektor eigennya ya. Nah, tapi biasanya kalau di penulisannya T di sini bisa kita ganti ya, angkanya mau bebas. Kalau misalnya kita ganti 1, ya nanti vektor eigennya atau ya X-nya ini dapat min 1 sama 1 ya. Kalau T-nya kita ganti min 1, ini 1 sama min 1. Atau kita ganti ya, asal jangan 0 ya T-nya. T-nya tidak 0, karena kalau T-nya 0, nanti X-nya ini jadi 0 ya. X-nya dari 0, karena kan kalau nih vektor eigen kan itu ya, X-nya itu tidak boleh 0 ya kalau vektor eigen. Makanya kita pilih T-nya jangan 0 ya. Pilih angka selain 0, bebas saja. Kalau misalnya 1, nanti dapat min 1, 1. Kalau T-nya negatif 1, nanti dapat 1 sama negatif 1. Nah, yang ini ya, ini sebagai nih vektor eigennya, bebas. Mau yang atas, mau yang bawah, atau T-nya kita ganti dengan 2 gitu ya. Nanti dapat min 2 sama 2. Ini juga bisa kita sebut sebagai vektor eigen ya, asal T-nya tidak 0. Nah, setelah kita punya vektor eigennya, apakah vektor eigen yang kita punya ini basis apa tidak ya? Katanya di sini ya, min 1 1 ini adalah basis ya, yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Kenapa bersesuaian? Ya, biasanya ya, kan basis itu kan harus rentang sama bebas linear ya. Nah, karena vektornya cuma 1, ini ada satu vektor ya, vektor. Nah, karena hanya ada satu vektor, maka ini sudah otomatis pasti basis ya, karena cuma ada satu vektor. Pasti kalau bisa ini pasti merentang dan juga pasti bebas linear ya, karena efek dari satu vektor saja ya. Tapi kalau vektornya ada 2 dan lebih, itu harus dibuktikan terlebih dahulu ya. Tapi kalau cuma ada 1, pasti itu sudah otomatis basis. Oke, ini masih untuk lambdanya sama dengan 1 ya. Untuk yang lambdanya sama dengan 2, angkanya masih sama ya. Berarti nilai lambda ini kita substitusi ke persamaan lambda I min A X sama dengan 0. Atau didapat ini ya hasilnya. Nah, min 1, min 2, 1, 2, X1, X2, 0, dan 0. Nah, bentuk ini ya kita SPL-kan. Nanti dapat min X1 min 2X2 sama dengan 0. X1 tambah X2 sama dengan 0. Nah, dari sini ya kita ambil salah satu saja ya. Mau yang atas boleh, yang mau pakai yang bawah juga tidak apa-apa. Di sini saya pakai yang bawah. X1 tambah 2X2 sama dengan 0. Ini didapat bahwa X1-nya sama dengan min 2X2. Sehingga X2-nya ini sama dengan T. Ya, kalau X2-nya kita misalkan sama dengan T, maka X1-nya dapat min 2T. Dengan T-nya ini adalah parameter ya. Nah, T-nya parameter. Nah, sehingga ketika kita sudah punya X1 sama X2, ini kita kumpulkan di dalam satu vektor. Ini ya, vektor X1, X2. Berarti ini sama dengan min 2T, ini sama dengan T. Atau karena memuat parameter T-nya bisa kita keluarkan, hasilnya seperti ini. T min 2, 1. Ya, ini disebut vektor eigen. Nah, tapi T-nya kita pilih dulu ya. Sebelum itu kita pilih T-nya terlebih dahulu.
kita pilih T-nya misalnya 1 ya. Nanti didapat min 2 sama 1. Nah, ini juga termasuk vektor eigen. Kalau T-nya kita pilih min 1 juga akan sama 2 dan min 1. Ini juga bisa kita sebut sebagai vektor eigen. Atau pilih T-nya pecahan juga boleh, setengah. Ini nanti didapat 1 min 1 sama setengah gitu ya. Ini juga termasuk vektor eigen. Asal jangan pilih T-nya sama dengan 0 ya. Ini tidak boleh. Nah, di sini ya. Saya pilih T-nya sama dengan 1 ya. Nanti didapat vektornya ini, vektor eigennya adalah ini. Vektor eigen. Vektor eigennya min 2 tambah 1. Nah, kemudian apakah ini basis? Ini sudah pasti basis ya. Ini basis karena cuma ada satu vektor. Pasti otomatis dia basis ya. Ini ada basis yang bersesuaian untuk lambda. Lambdanya sama dengan 2 ya. Ini ada vektor eigen. Kemudian satu lagi ya contohnya. Oke, masih ada satu lagi. Nah, kemudian contoh yang lain ya. Cari ya basis eigen dari matriks A ya, yang ukurannya 3 kali 3 ya. 0, 0, min 2 sampai 1, 0, 3 ya. Yang pertama kita buat ini ya, determinan lambda I min A sama dengan 0 ya. Nanti diperoleh lambdanya itu 1, lambda dan 2, dan lambda ketiga ini sama dengan 2. Ini adalah nilai eigennya ya. Nanti sebagai latihan mandiri saja ya, supaya nanti coba buktikan ya. Lambdanya hasilnya cari persamaan karakteristiknya, nanti didapat lambdanya seperti ini ya. Lambdanya sama dengan 1, lambdanya sama dengan 2, dan lambdanya sama dengan 2 juga. Nah, setelah kita punya nilai lambda, nilai eigen ini ya, lalu kita cari vektor eigennya. Ya. Yang pertama, untuk lambdanya sama dengan 1, nah, maka nanti kita substitusikan ke persamaan ini ya. Lambda I min A X sama dengan 0. Nah, nanti diperoleh bentuknya seperti ini. Ya. 1, 0, 2, min 1, min 1, 1, min 1, 0, min 2, X1, X2, X3. Nah, ini vektor 0-nya ya, 0, 0, dan 0. Nah, setelah kita punya bentuk ini ya, AX sama dengan 0, kalau kita perhatikan bentuknya gitu ya. Bentuk AX sama dengan 0 ini kita OBE-kan. Nanti diperoleh hasil OBE-nya seperti ini ya. 1, 0, 2, 0, 1, min 1, 0, 0, 0, X1, X2, X3, 0, 0, 0. Nah, dari sini ya, diperhatikan ya, berarti variabel pivotnya hanya di X1 sama X2. Dan variabel bebas ini hanya di X3 ya. Nah, selanjutnya dari bentuk ini ya, bentuk echelon baris ini, kita SPL-kan. Ya. Nanti diperoleh X1-nya sama dengan min 2X3, dan X2-nya sama dengan X3. Ya. Nah, kemudian karena variabel bebasnya itu di X3, maka kita misalkan X3-nya ini sama dengan S. Dengan S-nya ini parameter. Ya. Karena S-nya ini sama dengan parameter, maka nanti diperoleh X1-nya sama dengan min 2S, dengan X2-nya sama dengan S. Ya. Nah, kemudian kita kumpulkan di dalam satu vektor ya. Vektor X1, X2, X3 seperti ini. Nanti diperoleh S, min 2S, dan S. Ya. Atau parameter S-nya ini ya bisa kita keluarkan bentuknya seperti ini. Ya. S dikalikan 1 min 2, 1. Nah, ini kita pilih S-nya ini sama dengan 1, nanti diperoleh vektornya
1 min 2 sama 1. Ya. Ini adalah vektor eigen. Vektor eigen. Ya. Kalau kita pilih S-nya sama dengan 2, jadi dapat 2 min 4 dan 2. Ini juga vektor eigen ya. Kita bebas pilih nilai S-nya asalkan S-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nanti akibatnya kalau S-nya sama dengan 0, vektornya juga 0. Itu tidak diperbolehkan ya. Itu kurang tepat. Nah, di sini saya pilih S-nya sama dengan 1 ya. Nanti didapat vektor eigennya ya. 1 min 2 sama 1. Ini juga termasuk basis ya, karena hanya ada satu vektor. Ini sudah otomatis basis. Nah, sehingga vektor eigen 1 min 2 1 ini ada basis yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 ya, bukan 2. Bersesuaian dengan lambdanya sama dengan 1. Nah, kemudian untuk lambda sama dengan 2 ya. Nah, seperti biasa angkanya masih sama ya. Lambdanya ini kita substitusi ke persamaan ini ya. Lambda i min ax sama dengan 0 ya. Kita substitusi persamaan ini hasilnya seperti ini ya. Nah, 202. Oke. Min 1 0 min 1 min 1 0 min 1 ya. Nah, ini yang sudah disubstitusi. Nah, X1, X2, X3, 0, 0, 0. Nah, kemudian kita OBE-kan ya. Nanti diperoleh hasilnya seperti ini. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, X1, X2, X3, 0, 0, 0. Nah, dari hasil OB ini ya, berarti pivotnya itu hanya di X1. Variabel bebasnya di X1, X2, dan X3 ya. Nah, kemudian dari variabel bebas ini ya, berarti kita punya 2 variabel bebas. Nah, maka kemungkinan kita juga akan punya 2 parameter ya. Nah, sebelum itu dari hasil ini kita SPL-kan ya. Diperoleh bahwa X1-nya ini sama dengan min X3 ya. X1-nya sama dengan X3. Nah, karena X2 dan X3-nya parameter, ini bisa kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan X3-nya S dan S2-nya T ya. Nah, sehingga nanti kita peroleh X1-nya min S ya. Nah, X1, X2 dan X3 ini kita kumpulkan di dalam suatu vektor. Kita vektorkan seperti ini ya, X1, X2 sama X3. Nah, sehingga diperoleh vektornya min S, T, dan S. Nah, atau ini bisa kita pisah ya berdasarkan parameternya. Nanti dapat S ya, ada parameter S sama ada parameter T ya, berarti ada 2. S dikalikan vektor min 1, 0, 1 ditambah T 0, 1, 0 ya. Di sini kita bebas pilih ya S-nya mau berapa ya. Sama T-nya mau berapa. Di sini saya pakai S-nya 1 sama T-nya 1 ya. Yang mana nanti kalau ketika S-nya ini sama dengan 1, hasil ini ya. Hasilnya seperti ini ya. Min 1, 0 dan 1. Untuk T-nya sama dengan 1, hasil yang ini menjadi seperti ini ya. 0, 1, 0 ya. Ini bebas ya pemilihan angka parameternya. Mau S-nya bisa 2 boleh, di sini bisa negatif 3 juga boleh ya. Asal jangan pilih itu sama dengan 0. Ya, nanti kita dapat 2 vektor ya. Min 1, 1, 1, min 1, 0, 1, dan 0, 1, 0. Nah, 2 vektor ini, ya ini adalah vektor eigen. Ya, ini ada vektor eigen. Nah,
Kemudian kita misalkan F1-nya, V1-nya itu adalah min 101 dan V2-nya adalah 010. Nah, apakah V1 sama V2 ini adalah basis? Ya, ini berarti kita harus membuktikan rentang sama bebas linear ya. Nah, kalau terbukti keduanya, maka bisa kita sebut itu basis. Ya, kalau satu vektor itu kan sudah otomatis ya. Kalau vektor eigennya cuma ada satu, itu sudah otomatis basis. Tapi kalau ada dua, berarti kita buktikan terlebih dahulu. Ya, akan dibuktikan bahwa V1 sama V2-nya ini adalah basis. Yang pertama kita akan membuktikan bebas linear. Ya, di sini karena V1 bukan kelipatan V2, ya kalau kita perhatikan ya, V1 dikalikan K, V2, adakah nilai K yang memenuhi gitu ya? Adakah nilai K yang memenuhi? Kalau kita perhatikan tidak ada ya. Dan juga sebaliknya, V2 dikalikan K V1, adakah nilai K yang memenuhi gitu? Ini juga tidak ada. Karena tidak ada nilai K yang memenuhi, maka V1 sama V2-nya ini bukan kelipatan. Ya, atau sebaliknya V2 dan V2 itu bukan kelipatannya V1. Maka bisa kita simpulkan ya, V1 sama V2-nya ini saling bebas linear. Nah, kemudian untuk yang menentang, berarti kita misalkan ya ada vektor B, yaitu B1, B2, dan B3, memenuhi kombinasi linear dari V1, V2. Bentuknya seperti ini ya. KV1 ditambah KV2 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis seperti ini, atau bisa kita ubah ke bentuk AX sama dengan B seperti ini ya. Min 1, 0, 0, min 1, 0, 1, 1, 0 dikalikan K1, K2, B1, B2, B3. Nah, dari sini ya, nanti diperoleh nilai K-nya ya. K1-nya ini min B1 atau bisa B3. K2 aja ini sama dengan B2 ya. Sehingga ini mempunyai solusi ya, karena nilai K-nya kita punya nilai K. Nah, jadi diperoleh bahwa V1 sama V2-nya ini merentang ya. Karena merentang dan bebas linear terpenuhi, maka V1 V2-nya ini adalah basis yang bersesuaian untuk lambda sama dengan 2. Itu adalah basis untuk vektor eigen ya, lambdanya sama dengan 2. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Apakah yang mau ditanyakan yang masih bingung? Bapak izin bertanya. Iya, silakan. Yang tadi itu nilai eigennya dari yang contoh tadi itu Pak, kan lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3-nya 2 juga. Ya. Berarti kalau faktor dari polinomialnya tuh ada dua nilai yang sama, ditulis keduanya ya Pak? Jadi lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan 2 gitu. Oh ya, penulisannya kayak gini ya, lambdanya 1, lambdanya 2, sama lambdanya 2. Ya, penulisan gini, kalau sama tetap sini. Tapi untuk mencari nilai eigennya, cukup pakai salah satu saja. Jangan, nanti kalau pakai keduanya, hasil keduanya akan tetap sama ya. Gimana? Baik Pak, terima Oh kasih. ya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Itu berarti untuk solusi dari persamaan karakteristiknya itu sudah pasti non-trivial, Pak, atau mungkin bisa trivial, Pak? Sudah pasti itu ya, non-trivial. Ya. Setahu saya non-trivial deh. Saya tuh belum menemukan vektor yang isinya nol semua. Ya, non-trivial pasti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan ada yang isinya V1 sama V2 untuk vektor eigennya, Pak. Iya. Ini, Pak. Di sini kan ada yang baris pertama ini 0, Pak, parameternya. X2-nya kan sama dengan 0, Pak. Solusinya. Itu nggak apa-apa. Dibuat juga parameternya sama dengan T gini, Pak. Yang mana yang 0? Yang ini, Pak. Yang Yang baris ini? pertama. Iya. Iya, tidak apa-apa. Oh, iya. Yang penting kan vektornya tidak 0. Ya. Terima kasih, Pak. Oh ya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, ini bisa kita lanjut ya. Tanya, Pak. Oh iya, silakan, masih ada. Kalau misalkan nilai lambdanya itu tidak bisa dipecahkan, Pak, kira-kira bagaimana ya, Pak? Oh, ya. Lambdanya itu misalkan bentuknya ini ya. Tunggu, lambda kuadrat 4 lambda tambah 1 gitu ya. Nah, seperti ini ya, misalnya bentuk lambdanya seperti ini. Ini kan kalau difaktorisasi agak susah ya. Ya. Pakai rumus itu aja, pakai rumus ABC ya. Apa? X1, X2 ini sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2 ya kalau nggak salah. Dibagi 2A. Nah, ini kalau tidak bisa difaktorisasi, bisa pakai rumus ini ya. Nah, rumus ini berlaku kalau B kuadrat min 4 AC-nya ini berbesar sama dengan 0 ya. Nah, ini berlaku kalau rumus ini berlaku kalau pakai ini B kuadrat min 4 AC sama dengan 0. Kalau B kuadrat min 4 AC ini kurang dari A0, nanti dapat X1-nya sama X2-nya ini pasti imajiner. Ya. Nah, karena di algebra linear ini hanya berfokus pada bilangan real, maka kita pakai yang realnya saja ya. Yang bentuk imajinernya tidak usah dipakai ya. Gimana? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi untuk yang contoh pertama yang matriks 2x2 itu kan ketemunya X1 plus X2 kan sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan X2. Nah, itu kan Ya. Menjadi parameternya kan X2 itu dimisalkan T gitu. Nah, kalau misal yang dimisalkan yang pertama X1-nya gitu, itu yang T, terus kan jadi X2-nya yang T gitu kan, Pak. Nah, itu kan nanti mengaruhi yang vektor yang bawah itu. Vektor min 1 itu basis simbol sesuai. Jadi kan tergantung ya, Kak. Itu terserah kita berarti, Pak. Iya. Untuk memisalkan. Ini misalkan bebas ya. Kalau misalnya tadi kita balik ya, kalau X1-nya ini sama dengan T, ini berarti X2-nya sama dengan min T ya. Nanti didapat T 1 sama min 1 ya. Di sini kita bisa pilih. Misalnya kita pilih aja T-nya sama dengan min 1. Nanti ini hasilnya dapat min 1 sama 1. Ini kan sama aja sama ini ya. Itu juga boleh. Ya. Gimana? Baik, Pak. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Ya, di sini pemisahannya bebas ya. Nanti yang penting pada saat pemilihan T-nya, nilai T-nya itu berapa ya. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan?
Kalau belum ada, kita lanjut lagi ya. Jika A adalah matriks N kali N, pernyataan berikut ekuivalen satu sama lain. Jika lambda adalah nilai eigen dari A, maka SPL lambda I min AX sama dengan 0, ini mempunyai solusi yang tak trivial. Berarti tadi betul ya, bahwa ini pasti kalau lambdanya disubstitusi ke persamaan lambda I min AX sama dengan 0, pasti solusinya tak trivial. Sehingga karena ini tak trivial, nanti kita punya nilai X-nya berapa gitu ya. Nah, nilai X ini ya, kalau kita buat seperti ini ya, ada vektor tak 0x di ruang dimensi N, sehingga AX sama dengan AX sama dengan lambda X ya. Nah, dari sini lambdanya ini ya, kita karena pembahasan kita masih bilangan real, maka kita pilih saja lambdanya bilangan real ya, dari persamaan karakteristik seperti ini ya. Dari persamaan karakteristik determinan lambda I min A sama dengan 0, atau bisa kita tulis determinan A min lambda I sama dengan 0 ya. Ini boleh saja ya. Nah. Kemudian jika A adalah suatu matriks segitiga, bisa segitiga atas, segitiga bawah, atau bentuknya diagonal, maka nilai eigen dari A adalah entry-entry diagonal utama dari matriks A tersebut. Ya. Misal contoh, kita punya matriks A 1, 2, 3, 1, min 1, 1, 1, sampai 0, 0, 0. Nah, kalau kita perhatikan, matriks A-nya ini sudah matriks segitiga atas. Ya. Nah, karena sudah matriks segitiga atas, berarti nilai eigennya adalah entry-entry pada diagonal utamanya. Ya. Nanti didapat nilai eigennya, lambdanya sama dengan 1, lambdanya sama dengan 2, lambda sama dengan 3, dan lambdanya sama dengan 4. Ini kalau bentuknya segitiga atas, segitiga bawah, maupun diagonal ya. Berarti kita bisa lihat aja entry pada diagonal utamanya. Nah, kemudian kalau kita punya jika K adalah suatu bilangan bulat positif, lambda adalah suatu nilai eigen dari matriks A, dan X adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambdanya ya, maka lambda pangkat K ini adalah suatu nilai eigen dari A pangkat K. Dengan X-nya adalah vektor eigennya yang bersesuaian dengan ini ya. AK A pangkat K X sama dengan lambda pangkat K X ya. Nah, biar mudah. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya A-nya masih sama ya. Sebelumnya A-nya ini segitiga atas dengan nilai eigennya seperti ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau kita ingin mencari nilai eigen dari A pangkat 3, berdasarkan teorema sebelumnya, berarti setiap nilai eigennya kita cukup pangkatkan saja. Ya. Berarti kalau lambdanya yang pertama ini sama dengan 1, ini kalau kita pangkat 3, berarti nanti lambda 1 pangkat 3-nya sama dengan 1. Kalau lambda 2-nya sama dengan 2, maka lambda 2 pangkat 3 sama dengan 8. Begitu juga untuk yang lambda 3, jika kita pangkatkan 3, nanti diperoleh sama dengan 27, yang 4 juga sama. Kalau kita pangkatkan 3, nanti diperoleh lambda 4-nya 64. Ya. Ini kalau pangkatnya 3. Ya. Nah, di sini kalau pangkatnya, misalnya kita pilih misalnya 5 gitu ya, berarti lambda 1-nya ini 1, lambda 2-nya 2 pangkat 5, lambda 1 pangkat 5, lambda 2 pangkat 5, lambda 3 pangkat 5, berarti 3 pangkat 5 sama lambda 4 pangkat 5. Ini juga dapat 4 pangkat 5. Ini
Kalau kita ingin mencari nilai eigen dari suatu matriks yang dipangkatkan, nilai eigennya akan tetap sama. Ya, tinggal dipangkatkan juga. Nah, kemudian suatu matriks A yang wujud sangkal dapat dibalik ya, berarti A-nya invertible ya. Tipe jika dan hanya jika lambda 0 bukan nilai eigen dari A. Nah, maksudnya berarti kalau A-nya invertible, maka kita punya lambdanya itu pasti tidak sama dengan 0 ya. Ini kalau invertible, berarti selain 0 ya, itu nilai eigennya ya. Nah, sebagai contoh, ya ini kita punya matriks A ya. 32 min 1 0, ini kita inverskan hasilnya seperti ini ya. Nah, setengah 0 min 2, 1 dan 3. Nah, karena A-nya di sini invertible, nah, maka kemungkinan nilai eigen yang kita punya itu lambdanya itu pasti tidak sama dengan 0 ya. Berarti ini kita cari ya nilai eigennya dengan cara determinan itu ya, lambda I min A ini sama dengan 0 atau ya, ini sama dengan 0. Nanti didapat determinan ini, nanti hasilnya seperti ini ya. Determinan lambda min 3, min 2, 1, lambda ini sama dengan 0. Atau diperoleh bentuknya seperti ini. Determinan lambda I min A ini sama dengan lambda min 3, lambda min 2. Ini sama dengan lambda kuadrat min 3, lambda plus 2. Ini sama dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristiknya. Ya, ini ada persamaan karakteristiknya. Nanti dari persamaan karakteristik kita faktorkan, dapat hasilnya seperti ini. Lambdanya sama dengan 1 dan lambdanya sama dengan 2. Berarti berdasarkan teorema sebelumnya ya, kalau A-nya invertible, maka kita akan mempunyai lambda yang tidak akan sama dengan 0. Ini invertible. Berarti kalau A-nya invertible, kemungkinan juga ya, kalau A-nya itu non-singular, nah, kita pasti lambda yang kita punya ini tidak sama dengan 0 ya. Tapi kalau ada A-nya itu singular, berarti nilai lambdanya ini sama dengan 0. Minimal ada satu lambda ya. Minimal ada satu lambda yang sama dengan 0 ya. Bisa misalnya ini kan 2 kali 2 ya. 2 kali 2 kan kemungkinan lambdanya ada 2. Ya, kalau A-nya non singular bisa saja salah satunya 0 atau keduanya bisa 0 ya. Nah, ini untuk yang A-nya invertible atau singular dan non singular. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini contoh ya. Kita punya A-nya ini 1 2 min 4 min 8, ternyata kita cari determinannya ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, maka kemungkinan ini adalah singular. Ya, karena singular, maka tadi berdasarkan sebelumnya pasti ada lambda yang sama dengan 0 ini. Minimal ada satu lah yang sama dengan 0. Maka setelah itu kita cari ya. Nah, determinan lambda I min A ini akan sama dengan ini ya, atau ini sama dengan ini. Nanti dari sini diperoleh bentuk persamaan karakteristiknya ini. Persamaan karakteristik. Ya. Nah, dari persamaan karakteristik ini diperoleh bahwa lambdanya sama dengan 0 atau lambdanya sama dengan negatif 7. Ya, pasti ini kan, di sini kan ada lambda sama dengan 0 ya. Maka akibatnya ya, karena
nilai matriksnya singular, pasti ada lambda yang sama dengan 0. Nah, kemudian suatu matriks A yang bujur sangkak ya dengan nilai eigennya lambda dan vektor eigennya adalah X. Jika A ada matriks yang invertible, maka seperlambda ini adalah nilai eigen dari A inverse dengan vektor eigennya tetap X ya. Berarti dari sini ya, kalau A-nya invertible, maka nilai eigennya seperlambda ya. Pakai bintang aja biar beda. Lambda bintangnya ya, lambda dari matrik dari inverse gitu ya, ini akan sama dengan seperlambda. Tapi nilai vektornya akan tetap sama dari sebelum yang diinverskan ya. Sebagai contoh, ini tadi udah di awal ya, contohnya masih sama ya. A-nya 32 min 1, 0. A inverse-nya ini ya, sama dengan setengah 0 min 2, 1, dan 3. Nah, kita tahu bahwa tadi nilai eigen dari A ini sama 1 dan nilai eigennya 2 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai eigen dari A inverse. Jadi kita pakai rumusnya seperti ini. Determinan lambda I min A inverse ini akan sama dengan ini atau sama dengan ini ya. Nah, kemudian kita cari persamaan karakteristiknya. Dapat persamaan karakteristiknya ini. Ya. Lambda kuadrat min 3 per 2 lambda ditambah setengah lambda sama dengan 0. Ini kita kalikan 2 ya. Ini kita kalikan 2, nanti didapat hasilnya seperti ini ya. 2 lambda kuadrat min 3 lambda tambah 1 ya. Ini adalah persamaan karakteristik. Yang ini juga sama, ini juga persamaan karakteristik. Ya. Nah, dari persamaan karakteristik ini baru kita faktorisasi. Ini karena masih mudah difaktorisasi ya. Nanti diperoleh hasilnya seperti ini. Ya, 2 lambda min 1 sama dengan 0. Atau diperoleh bahwa lambda 1-nya sama dengan 1. Lambda 2-nya sama dengan 1 per 2. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya ya. Tadi kita punya lambdanya itu 1 dan lambdanya 2. Berarti kalau kita lambda inverse-nya ya, ini sama dengan 1, yang 2 ini menjadi sama dengan 1 per 2 ya. Berarti teorema itu sesuai ya sama contoh ini ya. Kemudian kita selesaikan dulu aja. Suatu matriks A ya yang bujur sangkak, maka determinan dari matriks A adalah hasil kali nilai eigen dari matriks A tersebut ya. Kalau kita punya matriks A ini nilai eigennya lambda 1, lambda 2 sampai lambda n, maka determinan dari A ini hasilnya sama dengan lambda 1 dikalikan lambda 2 dikalikan bla 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 sampai lambda n. Nah, ini adalah mencari determinan ya pakai nilai eigen. Tinggal kita kalikan aja semua nilai eigennya. Nah, sebagai contoh, kita punya matriks A ya. Ini ternyata bentuknya segitiga atas ya. Kalau bentuknya segitiga atas, mencari determinannya tinggal kita kalikan itu aja ya. Diagonal utamanya 1 dikalikan 2 dikalikan 3, hasilnya dapat 6. Ya. Nah, kemudian karena ini juga masih segitiga atas, maka nilai eigennya adalah entry pada diagonal utamanya. Berarti dapat
nilai eigennya 1, 2, dan 3. Ini kalau kita kalikan ya, 1 kali 2 kali 3 hasilnya dapat 6 ya. 6 di sini bisa diartikan sebagai determinan. Oke, sampai situ dulu deh. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Saya tunggu dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Nah, kalau belum ada, berarti kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ya. Ada definisi ya. Jika A ada matriks yang ukurannya N kali N, maka tes matriks A adalah penjumlahan entry-entry diagonal utama pada matriks A. Ini notasinya nih ya. Tes A atau bisa pakai ini ya, tes. Nah, ini notasinya ya. Sebelumnya sudah kita bahas ya di awal. Nah, selanjutnya ada teorema. Jika A ada matriks N kali N, maka tes A ya atau tes matriks A adalah semua penjumlahan nilai eigen dari matriks A-nya ya. Jadi kalau kita punya tes A, ini adalah apa? Jumlahan nilai eigennya lambda 1 tambah lambda 2 tambah bla 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 tambah lambda n. Ini adalah jumlahan dari semua nilai eigennya. Sebagai contoh, ya, kita punya bentuk A-nya seperti ini ya, 0, 0, 0 sampai 1, 0, 1. Nah, kalau kita ingin mencari tes A, berarti kan kita jumlahkan diagonal utamanya saja ya. Berarti nah, kalau kita jumlahkan diagonal utamanya nanti diperoleh 0 ditambah 1 ditambah 1. Ini akan sama dengan 2. Nah, kemudian kita akan mencari nilai eigen dari A ya. Nanti kalau kita mencari nilai eigennya nanti diperoleh nilai eigennya seperti ini. Nah, lambda 1 sama dengan 0, lambda 2 sama dengan 1 dan lambda 3-nya ini sama dengan 1. Nah, selanjutnya semua nilai eigen ini kita jumlahkan ya. Lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah lambda 3 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 di sini mengacu pada nilai tesnya ya. Jadi ya
trace dari A itu adalah jumlahan semua nilai eigennya. Nah, kemudian nilai eigen dan vektor eigen dari matriks transpose ya atau matriks A pangkat T, matriks transpose ya. Maksudnya nilai eigen dan vektor eigen dari matriks transpose ya. Ini sama aja nilai eigen dan matriks eigen dari apa? Sama aja nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A-nya ya. Jadi kalau kita punya A-nya ini matriks A, nanti kita punya nilai eigennya dan kita punya vektor eigennya. Ya, kalau kita punya A-nya ini kita transpose, nilai eigennya akan tetap sama dan vektor eigennya akan tetap sama ya. Nah, kemudian jika A ada matriks simetris ya, berarti A sama dengan A transpose, maka semua nilai eigen dari matriks A akan bernilai real ya. Nah, yang kedua, semua vektor eigen dari matriks A adalah vektor yang ortogonal. Ini masih ingat ya ortogonal? Berarti apa? Kan kita punya A ya. Nanti kita misalnya kan A-nya itu ukurannya 2 kali 2. Nanti kita punya lambda 1 sama lambda 2. Nanti kita lambda 1 kita punya apa? Vektor eigen 1 sama vektor eigen 2. Karena semua A-nya di sini simetris ya. A-nya simetris berdasarkan teorema ini ya. Berarti semua vektor eigen dari A akan membentuk vektor yang ortogonal. Jadi ketika kita kalikan X1 dikalikan X2, ini hasilnya sama dengan 0 ya, karena X1 sama X2-nya saling ortogonal. Nah, kemudian ini masih sama kalau rank A-nya ya. Ini sama dengan banyaknya nilai eigen yang tak 0. Ya. Contoh, berarti ini ya, kalau kita perhatikan yang ini, ini kan apa? Ini matriks A. Rank A-nya itu kan bisa kita lihat dari banyaknya baris tak 0 ya. Baris tak 0. Nah, di sini baris tak 0-nya ada berapa? Ada 2. Nah, sehingga kalau misalnya kita pakai teorema ini, rank A adalah banyaknya nilai eigen yang tak 0. Tunggu, ini A-nya belum simetris ya. Kita cari yang simetris ya. Tunggu, ada nggak simetris? Contohnya, nggak ada. Ini kebetulan aja ini. Ya, berarti rank A-nya ini sama dengan 2. 2 ini dari vektor tak 0. Lambda yang tak 0. Banyaknya ini kebetulan aja ya, karena lambdanya ini tidak simetris. Kalau lambdanya simetris ya, pasti itu sudah otomatis apa berdasarkan teorema ini ya, ranknya itu akan sama dengan nilai eigen, banyaknya nilai eigen tak 0. Nah, contoh ini hanya kebetulan saja. Kemudian, jika A ada matriks idempoten, maka rank A-nya ini sama dengan apa? Trace dari A-nya ya. Kemudian, jika A ada matriks idempoten, maka nilai eigen dari A yaitu plus minus 1 ya. Berarti kalau A-nya misalnya A-nya ukanya 3 kali 3 gitu ya. Maka lambdanya ada 3 ya, lambda 1, lambda 2 sama lambda 3. Nilainya nggak jauh-jauh dari sini ya.
Oke, izin ke toilet. Dan ini bisa 1, ini bisa negatif 1, ini bisa 1. Atau sebaliknya min 1, 1, atau min 1 ya. Dan seterusnya. Ini kalau A-nya ada matriks yang idempoten. Nah, kemudian ini tadi udah ya. Kok double ya? Oke, sampai sini dulu ya. Adakah yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Selain dengan mencari nilai eigen dengan polinomial, kalau mereduksi matriks A-nya apa boleh, Pak? Maksudnya nyari nilai eigennya pakai reduksi baris gitu ya. Iya, pakai reduksi matriks A. Oke, gini ya, itu boleh juga ya. Tapi yang direduksi baris itu berdasarkan ketentuan determinan. Determinan A min lambda I. Ini kita boleh pakai OBE yang berdasarkan ketentuan determinan ya, yang direduksi bentuk ini ya. A min lambda I ya. Kalau kita A-nya ini kita di OBE kan ya, kita OBE kan dapat bentuk A yang echelon baris gitu ya. Nah, nanti nilai eigen selanjutnya A yang echelon baris min lambda I ya gitu ya. Ini kita cari determinannya. Nah, determinan ini sama determinan ini itu nanti dapat nilai eigennya yang berbeda. Nilai eigennya tidak sama ya. Ini nilai eigennya tidak sama. Maka pada saat mau reduksi baris yang ini A min lambda I berdasarkan reduksi baris berdasarkan ketentuan determinan ya. Jangan direduksi baris pada saat A-nya terlebih dahulu direduksi terus dicari determinan ini ya. Ini kurang tepat. Yang harus direduksi yang berdasarkan ini. Ya. Gimana? Iya, Pak. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Oh, masih 1 jam 15 menit. Kalau belum ada, kita lanjut lagi ya. Ini ada salah benar ya. Saya panggil satu-satu ya. Yang ada 3 soal. Untuk soal pertama, ya, jika A ada matriks yang invertible, maka ada salah satu nilai eigennya yang sama dengan 0. Tunggu. Saya panggil siapa ya yang belum pernah dipanggil. Coba deh, Anugrah Surya Atmaja ya. Untuk nomor 1, benar atau salah? Salah, Pak. Seharusnya? Harusnya kalau invertible pasti tidak 0. Oh iya, oke. Ini salah ya. Seharusnya lambdanya itu pasti semuanya tidak 0. Ya. Yang kedua, jika A adalah matriks yang nilai eigennya lambda 1-nya 0, lambda 2-nya 3, dan lambda 3-nya negatif 4, maka nilai trace dari A atau trace A ini sama dengan 0. Siapa ya? Tunggu. Imada Yoga untuk yang nomor 2. Salah, Pak. Salah ya. Seharusnya nilai tesnya berapa? Negatif 1. Tesnya sama dengan min 1. Ya betul ya. Tinggal ini jumlahkan semua.
Kemudian, ini sama ya, jika A ada matriks yang singular, maka semua nilai eigennya adalah 0. Nah, siapa ya? Putri Sekar Ayu. Yang nomor 3. Salah, Pak. Ya, seharusnya. Belum tentu semuanya 0. Oke. Paling tidak ada 1. Oke, betul ya. Paling tidak ada 1 yang 0. Ada 1 yang 0. Oke, semuanya bisa. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ini waktunya masih banyak ya. Masih ada 1 jam 15 menit lagi. Kalau tidak ada, ini bisa latihan, ini sebagai bahan latihan ya di rumah. Yang nomor 1, ini tentukan nilai eigennya yang memenuhi ini ya. Kalau A-nya ini, X-nya ini, nilai eigennya memenuhi apa aja. Yang nomor 2, yang ini 5 dan 6. Ini tentukan persamaan karakteristik, nilai eigen, dan basis dari matriks ini ya. Ini masih 2x2 ya, masih mudah. Yang ke nomor 7 sampai 12 ya. Tentukan persamaan karakteristik, nilai eigen, dan basis dari matriks ini ya. 7, 8, 9, 10. Kemudian nomor 13, 14. Tentukan persamaan karakteristiknya ya dari matriks ini. Kemudian karena waktunya masih banyak ya, sebagai bahan upload ya, ini ya nomor 7 sama nomor 10. Tapi kita bagi 2 saja ya. Ini untuk yang ganjil. Ini untuk yang genap. Ya. Ini ganjil genap. Nanti kalau sudah di-upload di Google Classroom, tapi jangan izin dulu ya. Jangan keluar Zoom meeting dulu, nanti kita akan bahas sama-sama ya nomor 7 sama nomor 10-nya. Nanti saya panggil ya salah satu untuk presentasi ya. Hasil jawabannya untuk setiap nomor, untuk yang ganjil sama yang genap. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ganjil genapnya sesuai absen ya. Ya, kalau absennya absen sih? NIM ya. NIM ya, berdasarkan NIM. Kalau NIM-nya ganjil, kerjakan nomor 7. Kalau NIM-nya genap, kerjakan nomor 10. Waktunya 20 menit ya.